Hanya dunia ini dengan apa yang dimaksud dengan at-taqwa nanti, bahwa tahun-tahun mendatang ini kita akan menghadapi banyak problema, banyak cobaan, banyak godaan dan fitnah. Sebab pergolakan antara Islam dengan jahiliyah, antara iman dengan syirik, antara hak dengan batil, kiranya sudah mencapai babak final, khususnya setelah perang Teluk. Kita akan menghadapi klimaksnya kezaliman. Kita akan menghadapi kemuncaknya teroris dan meluapnya arus maksiat dan mungkarat. Umat manusia dan khususnya umat Islam akan dilanda oleh naqsun minal amwali wal anfusi wal thamarat. Sebab dunia sementara menurut perkiraan kami akan dipimpin oleh seorang Fir'aun. Fir'aun terakhir yang menyambung kekuasaan Fir'aun sebelumnya. Fir'aun terakhir ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Udara sudah dikuasai, darat sudah dikuasai, alat-alat senjata yang paling canggih dia miliki, dan laut dia kuasai. Ma'asyiral muslimin, kalau Fir'aun dulu mempunyai tukang sihir cuma beberapa belas orang, maka Fir'aun yang akhir ini tukang sihirnya tidak bisa dihitung. Sebagian besar daripada anggota PBB itu adalah tukang sihirnya. Mereka menyebarkan mata-mata mereka di seluruh penjuru dunia, bertopeng Zionis Internasional, Lion Club, Rotary Club. Apa maksudnya itu semuanya disebarkan di seluruh dunia? Tak lain, maksudnya adalah memantau dan mengincar negeri-negeri yang mayoritasnya muslim, untuk dilihat apa yang bisa diangkut, apa yang bisa diangkat begitu saja ke negeri Taut yang paling besar, dan memecah belah umat Islam, menjadikan umat Islam puing-puing seperti sekarang ini, merubah akidah umat Islam, merubah akhlak umat Islam. Akhirnya mereka bertujuan untuk menundukkan kaum muslimin kepada kekuasaan Fir'aun tunggal itu. Eropa telah dikongsinyir menjadi satu. Mata uang mereka katanya akan disatukan. Arab jahiliyah akan dipaksa untuk tunduk dan duduk berunding dengan Israel dan mengakuinya sebagai negara. Baitul Maqdis sudah disandra dan dikuasai. Masjidil Haram dan Masjid Madinah ala sahibiha afdhalus shalawati wat taslim sudah dalam kepungan mereka dengan persetujuan Khadim al-Haramain Syarifain. Di tiap rumah tangga muslim sekarang ada kotak-kotak namanya televisi yang bekerja siang malam untuk mempengaruhi umat Islam dan generasi muslim supaya condong ke barat. Film-film barat diputar, tari-tarian barat yang paling brengsek, maaf, diputar. Lazimnya televisi itu akan digunakan oleh umat Islam dan bisa menggunakannya atau bisa melihat sesuatu di dalamnya yang menguntungkan pengetahuan dan ilmu, menambah ilmu, membawa berita-berita yang penting buat umat Islam. Tetapi sayang, itu televisi sekarang sudah menjadi kotak-kotak setan di umat yang muslim. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan hanyut bersama sihir-sihirnya Fir'aun dan Fir'aunisme di mana-mana. Ma'asyiral muslimin, kita membayar pajaknya televisi untuk dibaratkan, untuk diseret ke barat. Dan ini sebenarnya kita tidak suka. Tapi apa daya? Siapa yang bisa mengerti keluhan umat Islam? Siapa yang bisa mendengar keluhan umat Islam? Jeritan hati yang menangis, tidak ada yang mendengar. Ada sebabnya. Ma'asyiral muslimin, kalau kita sekarang sudah mulai berubah, sudah mulai genjang daripada khitab, daripada apa yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka itu adalah salah kita sendiri. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'budu. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah hai Muhammad,
turunnya ini ayat. Dan sekarang katakanlah, hai muslim, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kalian pun juga, aku pun juga. Dan sampai akhirnya Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Ini yang harus kita serukan. Tapi nyatanya sekarang, dan mudah-mudahan apa yang saya kira ini salah, umat Islam sekarang menyembah apa yang mereka sembah. Mereka sekarang menyembah dolar, menyembah kursi, menyembah benda, dan serba benda itu. Serba benda itu juga kita ikut menyembahnya. Ma'asyiral muslimin. Nah, kenyataan sekarang sudah berubah. Berhala hawa nafsu kita sembah. Berhala kepartaian yang cepat, kemazhaban yang membawa pada perkelahian dan membenci sudah terang berada di ambang pintu yang kita ikuti sekarang ini. Ma'asyiral muslimin, kalau kita bergerak terus begini, maka kita berjalan dalam kerugian. Mereka tidak menyembah apa yang kita sembah, tapi kita sekarang menyembah apa yang mereka sembah. Mestinya sebaliknya, kamu tidak menyembah kami dan kami tidak menyembah kamu punya berhala, itu harus bersama. Tidak bisa satu menyembah dan satu tidak berpendapat. Kemudian Allah berfirman, "Ala antum ulahi tuhibbunahum wa la yuhibbunakum." Nah, ini dia kamu, wahai umat Islam, mencintai mereka, sedang mereka tidak mencintai mereka. Tadi ayat yang dibaca oleh Al-Qari, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. "Walan tardu 'anka al-yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan orang Yahudi dan Nasara tidak akan rela dan lega atau senang padamu, wahai umat Islam, kecuali kalau kamu mengikuti millat mereka. Nyatanya sekarang kita mencintai mereka dan mereka tetap dalam stand mereka dan posisi mereka tidak mendekati kita. Kita berbuat apa yang mereka kerjakan. Kita memperaikan atau membuat libur hari Ahad di sekolah-sekolah Islam. Mereka tidak pernah membuat libur di sekolah-sekolah Katolik hari Jumat. Kita pakai tanda salib di tempat-tempat atau di lembaga-lembaga kesehatan kita. Mereka tidak memakai itu. Tidak memakai bulan salib sebagai yang dipakai oleh Turki, Pakistan, dan lain-lainnya. Ma'asyiral muslimin, kita kalah dalam segala-galanya. Karena itu, saya kira mustahak sekali kalau kita pada hari ini mulai mengkaji kembali melalui ayat Wa'tasim. Soalnya adalah soalnya ayat kesah bagi kita. Tapi jangan terlalu pesimis. Habis Fir'aun tunggal ini akan disusul oleh Allah dengan Al-Mahdi dan Muntadha Abdullah bin Maradi. Akan keluar Imam Mahdi yang seluruh mazhab Islam